Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatun Nahdia dengan NPM 2017-83-00049, Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran Melalui Pendekatan Ranah Kognitif Taksonomi Bloom. Latar belakang penelitian ini adalah matematika merupakan bidang studi yang diajarkan di lembaga pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika sebagai ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern yang dapat memajukan daya pikir manusia. Objek matematika bersifat abstrak, menyebabkan guru tidak mudah dalam mengajar matematika, dan keabstrakan tersebut yang membuat siswa sulit dalam memahami matematika. Dalam belajar matematika, guru harus paham dan sadar bahwa kemampuan setiap anak berbeda-beda. Salah satunya adalah dalam ranah kognitif. Gaya kognitif berkaitan dengan cara siswa menghadapi soal-soal, baik berupa ingatan, pemahaman, maupun penerapan. Kesulitan yang dialami siswa dapat dilihat dari kesalahan dalam mengerjakan soal. Dari sini, diharapkan setelah guru mengetahui kesalahan siswa, maka guru bisa mengambil tindakan untuk membentuk siswa yang lebih berpotensi. Kesulitan yang dialami siswa menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal. Kesalahan siswa dalam segi konsep maupun prosedural sangat memungkinkan terjadi dalam materi ajar matematika. Menurut Benjamin S. Bloom, terdapat 6 jenjang proses berpikir dalam ranah kognitif. Keenam jenjang tersebut adalah 1. Pengetahuan, hafalan atau ingatan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman, comprehension. Yang ketiga, penerapan atau application. Yang keempat, analisis. Yang kelima, memadukan atau sintesis. Dan yang keenam adalah penilaian atau evaluation. Dari klasifikasi Bloom menunjukkan bahwa dari pembelajaran adalah tentang hal-hal yang paling mendasar sebelum mencapai hal-hal yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di sekolah SMP Harvard Jakarta Barat, siswa kelas 8 menunjukkan kemampuan kognitif yang heterogen, dan di sekolah tersebut belum pernah dianalisis mengenai kesalahan umum dan faktor internal dan eksternal siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran Melalui Pendekatan Ranah Kognitif Taksonomi Bloom pada siswa kelas 8 SMP Harvard Jakarta Barat, serta pengaruh faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitiannya adalah bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi lingkaran melalui pendekatan ranah kognitif taksonomi Bloom. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, pada tahap apa terdapatnya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran melalui pendekatan ranah kognitif taksonomi Bloom. Yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan soal materi lingkaran melalui pendekatan ranah kognitif taksonomi Bloom. Kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam menambah pengetahuan ilmiah tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan taksonomi Bloom dari ranah kognitif, khususnya pada materi lingkaran di kelas 8 SMP Harvard.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada guru tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan taksonomi Bloom dari ranah kognitif, serta bahan masukan untuk siswa mengenai kesalahan mereka dalam menyelesaikan soal lingkaran berdasarkan taksonomi Bloom, sehingga siswa dapat memperbaikinya. Deskripsi kontekstual fokus. Hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Pada hakikatnya, manusia selalu mengalami perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu adanya pengalaman dan kematangan dalam diri seseorang. Untuk itu, manusia harus selalu belajar, karena belajar merupakan kebutuhan hidup manusia. Menurut Wegulo, mengartikan belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Sedangkan pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Hakikat matematika dapat ditinjau dari segala sudut pandang, dan matematika itu sendiri terdapat pada berbagai segi kehidupan manusia, dari yang sederhana hingga kompleks. Menurut R. Sujadi, definisi atau pengertian matematika yang pertama, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Yang kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Dan yang ketiga, matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logika yang berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Dan yang kelima, matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar matematika yang dapat membentuk pengembangan aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dalam memahami konsep dan struktur yang saling berhubungan. Deskripsi kontekstual fokus. Taksonomi Bloom. Dalam penilaian taksonomi Bloom dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kognitif. Dalam penilaian kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua adalah psikomotorik. Menurut Simpson, ranah psikomotorik terdiri dari 7 jenis perilaku, berupa persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Dan yang ketiga, afektif. Ranah afektif menurut Cradwell dan Bloom terdiri dari 5 perilaku, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan yang kelima, pembentukan pola hidup. Dalam penelitian ini difokuskan hanya berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom. Berikut penerapan soal lingkaran berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom. Deskripsi kontekstual fokus. Kesalahan yang dapat diamati langsung oleh guru salah satunya adalah kesalahan dalam ranah kognitif. Dalam penelitian ini, kesalahan akan dianalisis dan diklasifikasikan dalam ranah kognitif berdasarkan klasifikasi taksonomi Bloom. Analisis kesalahan siswa dari ranah kognitif dalam taksonomi Bloom yaitu meliputi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Deskripsi kontekstual fokus. Faktor kesalahan siswa. Faktor kesalahan siswa dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal meliputi minat, motivasi, faktor kesehatan mental, kurang sehatnya atau sebab cacat tubuh. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan lingkungan sosial. Materi lingkaran SMP kelas 8.
Materi lingkaran SMP kelas 8 meliputi unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, panjang busur dan luas juring, menentukan hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling, segi 4 tali busur, menentukan garis singgung lingkaran. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pertama dilakukan oleh Rashid Ode dan Kasriana yang dilakukan di SD Negeri Rapocini, Makassar. Penelitian yang dilakukan Rashid Ode dan Kasriana berjudul Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Pecahan Berdasarkan Taksonomi Bloom dan Kemampuan Awal Siswa Kelas 5 SD Rapocini. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 dengan materi perbandingan. Hasil penelitiannya adalah kesalahan yang terjadi adalah kesalahan konseptual pada subjek berkemampuan tinggi dan sedang. Kesalahan prosedural terjadi pada subjek berkemampuan tinggi dan sedang, yaitu salah menggunakan langkah dan menyimpulkan sesuatu tanpa alasan yang benar. Penyebab yang dilakukan siswa adalah melakukan kesalahan dan memahami maksud dari soal yang ditanyakan serta daya ingat terhadap rumus yang masih kurang. Penelitian yang relevan yang kedua adalah penelitian dilakukan oleh Kumalasari yang berjudul Analisis Faktor Kesulitan Terhadap Kesalahan Penyelesaian Soal Persamaan Linear Berdasarkan Klasifikasi Taksonomi Bloom. Hasil penelitian ini adalah persentase jenis kesalahan pengetahuan prosedural mengingat sebesar 10,71%, kesalahan pengetahuan prosedural memahami sebesar 17,86%, kesalahan pengetahuan prosedural mengaplikasi sebesar 39,29%, kesalahan pengetahuan prosedural mengevaluasi sebesar 21,43%, kesalahan pengetahuan prosedural menganalisis sebesar 28,57%. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pada tahap apa terdapatnya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran melalui pendekatan ranah kognitif taksonomi Bloom. Yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan soal materi lingkaran melalui pendekatan kognitif taksonomi Bloom. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Harvard Tambora, Jakarta Barat. Dipilihnya sekolah ini oleh peneliti adalah karena di sekolah SMP Harvard Jakarta, khususnya siswa kelas 8, memiliki kemampuan kognitif yang heterogen, dan di sekolah tersebut belum pernah dianalisis mengenai kesalahan umum dan faktor internal dan eksternal siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020-2021. Metode penelitian. Ditindau dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dan dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci karena peneliti yang merencanakan, merancang, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini lebih menekankan pada proses siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran menurut taksonomi Bloom, hingga kesalahan menjawab itu terjadi. Data yang diperoleh berisi penjelasan secara rinci pada tahap apa siswa melakukan kesalahan. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Harvard, dan objek dari penelitian ini adalah mata pelajaran matematika, khususnya pada bab lingkaran kelas 8 semester 2. Data. Data dalam proposal skripsi ini diperoleh dari tes, wawancara, dan pengamatan atau observasi. Sumber data dari penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Dan pada penelitian ini, sumber data primer adalah hasil tes dan wawancara siswa kelas 8 semester 2 SMP Harvard. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi kepustakaan, laporan-laporan jurnal ilmiah, dan skripsi dari internet. Teknik pengumpulan data.
Pada penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data. Pada penelitian ini, keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data. Analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan terus berlangsung hingga pertanyaan dalam penelitian sepenuhnya terjawab. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data meliputi 3 langkah: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan alur analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah menelaah data yang terkumpul dari data dan sumber data yang berupa deskripsi data, yaitu meliputi hasil tes tertulis dan wawancara, membuat klasifikasi dari hasil tes tertulis berdasarkan taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Yang ketiga, mendeskripsikan data hasil wawancara berdasarkan kesalahan siswa. Dan yang keempat, melakukan penarikan kesimpulan dari data dan sumber data yang sudah diklasifikasi dan ditranskripsikan pada penyajian atau paparan data. Berikut pemaparan proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.